Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita tahu bahwa bulan ini kita mau belajar banyak mengenai pengampunan. Mengampuni. Mungkin di antara kita banyak ya, kok temanya mengampuni ya, kok enggak kesembuhan kek, nah, kok enggak, ya apa caranya bisa menerima berkat gitu loh. Kok ya bagaimana firman Tuhan yang berbicara mengenai kesembuhan itu gimana sih caranya, ya kan? Kan yang enak kan tema-tema yang seperti itu ya. Apalagi kalau mengampuni, aku sudah enggak ada masalah kok di hatiku ini enggak ada. Wis plong gitu loh, wis aduh kok mengampuni mana bosen ya. Bahkan Tuhan ngomong berapa kali? 70 kali 7 kali ya. Saking 70 sampai 70 kali 7 kali itu harus diomong berulang-ulang. Gak hanya 1 bulan sebetulnya ya, berbulan-bulan. Nah, tapi tidak sedikit loh bahkan orang sampai gandoli, bukan apa? Nah, bukan itu loh. Kok ngerti ya Bu? Aku sih ngomong ngono, cuma bahasa Jawa aja angel ilat iki, angel ngomong gandol Gusti itu. Nah, kan enak ya, sampai mati gandol Gusti ya. Tapi ada banyak enggak sedikit yang gandoli sampai mati. Paham maksudnya? Nah, orang sampai mati itu enggak bisa mengampuni. Disimpan dalam hati terus. Tak ileng-ileng, tak pendem-pendem. Wah. Tak gowo sampai mati kon. Wis gak iso mlayu. Tidak bisa lari kamu. Bahkan nanti kalau aku sudah mati, tak laporno mbek Tuhan. Waduh. Tuhan jadi anulan. Ketika di surga nanti ketemunya banyak sampah-sampah. Apa seperti itu? Ya enggak, ya kan? Maka kita bersyukur kita mau untuk belajar bagaimana kita bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bukanlah perkara susah atau mudah, atau perkara butuh nggak butuh. Ya kan? Perkara butuh nggak butuh, ya selama kita ini masih berjumpa dengan manusia, kita masih ketemu sama orang, bukan ketemunya sama malaikat ya. Kita masih ketemunya sama orang-orang, bukan malaikat ini. Ya kan? Jadi ketika kita ketemunya sama orang-orang, pasti ada yang namanya yang enggak sesuai dengan yang kemarin beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kenapa kok bisa ada yang diampuni? Ya kan? Karena ada kesalahan. Kesalahan karena kita enggak sehati, enggak sepikir. Coba kalau kita sehati, sepikir, maka apa yang menjadi hal-hal yang besar itu bisa diminimalkan, diminimalisirkan. Ya kan? Ngakunya Kristen. Tapi mengapa orang yang ngakunya Kristen, tapi sebetulnya gini, kenapa orang itu disebut Kristen? Karena dia adalah pengikut Kristus. Tapi sekarang ini banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan ngomong juga, Kristen itu bukan perkara bicara agama. Saya ini juga aneh ya, memang bukan secara agama. Kita secara Kristen itu harus, namanya Kristen, di jemaat mula-mula di Antioquia dikatakan Kristen itu karena apa? Dia pengikut Kristus. Sama, sampai sekarang pun orang yang disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau
Sampai ada Kristen tidak ngikut Kristus, bukan Kristen. Ya kan? Lalu, apa yang ada di KTP itu tadi? Ya suka-sukanya dia mau tulis. Suka-sukanya dia mau mengajukan. Tapi sejatinya dia bukan Kristen. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tetapi banyak orang bahkan ngomongnya pengikut Kristus sekalipun, siapa tahu isi hati orang, nggak ada yang tahu. Dalamnya hati tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa banyak orang bahkan ngomong Kristen, ngaku Kristus, pengikut Kristus, ke gereja sehari 7 kali, seminggu berapa kali berarti? 49 kali berarti. Ya kan? Tetapi tidak dapat mengampuni. Tidak dapat memaafkan. Kenapa? Ini adalah menjadi tanda tanya besar. Mengapa? Setidaknya ada 3 yang menurut saya. Yang pertama, orang itu belum dapat menyelami. Orang itu belum ngeh arti kata Kristen. Belum memahami pengorbanan Bapa memberikan putranya yang tunggal. Bagaimana Bapa memberikan putranya yang tunggal untuk korban dosa kita semua. Bagaimana perasaan Abraham menyerahkan anaknya yang dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun, ketika sudah dilahirkan, disuruh menyerahkan kepada Tuhan. Tercatat tanpa komplain, tanpa diskusi sama Tuhan, tanpa ngomong-ngomong sama Tuhan, tidak tercatat. Tidak ada dicatat seperti itu. Tetapi Abraham langsung dengan segeranya membawa ke tempat pengorbanan. Begitu juga dengan Bapa. Ketika kita dapat memahami, menyelami bagaimana Bapa rela memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tidak ada korban lagi yang sejati, tidak ada lagi korban yang dapat menggantikan dosa kita. Seperti kemarin saya katakan bahwa Tuhan, Bapa, itu melihat kita itu bukan melihat kita. Bapa melihat banyak lumuran darah di wajah kita ini. Bapa itu melihat lumuran darahnya anaknya. Sehingga apa? Dia menutupi pelanggaran kita. Darah anaknya itu yang menutupi pelanggaran kita. Dia yang menutupi pelanggaran kita. Kita harus memahami darah. Darah itu yang mahal harganya. Jauh melebihi daripada harga dirimu. Ya. Jauh melebihi daripada harga diri kita. Dan yang kedua, karena apa? Tidak ada Kristus di dalam hidup kita. Pohon anggur akan berbuah banyak kalau dia tinggal dalam pokok anggur yang benar. Ranting-rantingnya akan bercabang-cabang, akan menghasilkan buah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus, kita akan berbuah banyak. Dan buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang. Karena apa? Kita nggak bisa melepaskan pengampunan, karena kita nggak tinggal di dalam Yesus. Dan tidak membuka hati
untuk Yesus tinggal dalam kita. Dan yang terakhir, bukan firmannya yang terakhir loh ya. Ijek dawa iki catetane iki. Santai ya, cek buru-buru, ijek akeh iki. Yang ketiga, yang saya lihat, yang saya observasi ya, mengapa orang Kristen itu sulit untuk mengampuni? Karena apa? Karena obsesinya itu adalah dunia. Obsesinya itu dunia. Yang dikejar itu adalah dunia. Apa yang diajarkan dunia itu yang dikejar. Sehingga apa? Dia tidak lagi mengejar. Dia tidak lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Gak bisa kita, bukankah Tuhan sudah ngomong, Yesus ngomong, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu harus memilih, mau mamon, apa? Aku, Yesus. Kalau kamu mau mamon, ya mengabdilah pada mamon, ojo setengah-setengah. Hidup itu ojo setengah-setengah. Percaya. Kalau mau percaya sama mamon, kejarlah mamon. Kalau mau mengejar Yesus, kejarlah Yesus. Sebab apa? Ketika kita mau di persimpangan, kita mau dua-duanya, justru kita akan celaka. Siapa yang nggak bisa celaka yang berdiri di atas persimpangan? Pasti celaka. Kalau hati kita mendua, sedangkan kita mau ikut Yesus, kita kena kutuk. Ini kutuknya lebih parah. Ya kan? Kalau kita sampai sudah milih Yesus, tapi masih hatinya masih bercabang-cabang, walaupun cabangnya titik-titik ngono, serabut-serabut ngono loh. Tapi serabut-serabut susu tambah gede. Ngono ya. Walaupun kecil kelihatannya, wah, ikut Yesus. Tapi ada sing titik-titik melok mamon. Enggak bisa. Lama-lama yang kecil ini akan menggerogoti yang besar. Dan yang besar ini akan melihat bahwa kamu cuma ikut aku cuma ada maunya. Kita akan tertimpa kutuk itu. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita itu ada Allah yang pencemburu. Dia nggak mau diduakan. Siapa yang mau diduakan? Apa ditigakan? Nah, manusia aja nggak mau diduakan, apalagi Tuhan. Tuhan nggak mau diduakan. Jadi kiranya 3 hal inilah yang menyebabkan apa? Seseorang itu tidak akan dapat melepaskan pengampunan. Sekaligus orang itu mengakunya Kristen, ngakunya beribadah, ngakunya ke gereja, ngakunya menyembah Tuhan Yesus. Kita harus menentukan. Mungkin saat ini, mungkin yang lalu kita sudah salah jalan. Tapi mulai hari ini tidak ada yang terlambat. Mulai hari ini tentukan jalan hidup kita. Sebelum apa? Sebelum ketika kita mau melangkah ke jalan yang benar. Waktu kita sudah habis. Bukankah kapan itu? Saya lihat juga di YouTube Yosef Kana ya. Saya ngomong apa? Kehidupan kita ini seperti HP, handphone yang ada baterainya, lambang baterainya, tapi kita nggak tahu lambang baterainya. Tiba-tiba lowbat, tiba-tiba baterainya habis. Enak handphone, bisa tahu, oh jana 94%. Oh umurku jana 94 jam. Enak. Anak sing ngono umure sampai piro jam maneh? Gak tahu. Oh ini 94, oh 94 tahun nih Cian. Cik suwe 94 tahun umurku cik sampai 94. Cik suwe. Ija santai, ya. Tapi ketika kita lihat diri kita, loh, kono indikator ya, Rek. Tuhan, indikator ndi? Aja lali settingane nyalakno indikator. Handphone iso nyala, di setting setting muncul indikatornya. Kita nggak bisa keluar indikatornya.
Tersembunyi indikatornya itu. Jangan sampai ketika kita sudah mau berkomitmen, ternyata itu hanya tinggal sepersekian detik waktu kita. Firman Tuhan juga mengatakan, hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia itu harus kita kejar. Seperti hal dalam kita mengasihi pun itu kita mengejar. Bukan sekonyong-konyong itu ada. Tapi kita harus mengejar itu semua. Kejarlah kekudusan. Kejarlah kasih. Kita mengejar. Kita ini bertanding. Kita ini mengerjakan di dalam sebuah pertandingan. Makanya kita harus memilih hanya jalan Tuhan saja. Ketika kita memilih jalan Tuhan saja, kekuatan, hikmat, jalan-jalan, itu semuanya Tuhan yang sediakan kok. Kalaupun kita bisa melewati sampai hari ini, kita mungkin bisa hidup sampai hari ini. Itu bukan karena kita yang mampu, bukan karena kekuatan kita bahkan. Itu bukan karena hebatnya kita, kepintaran kita, bukan. Bahkan kepintaran pun itu daripada Tuhan. Kalau macam-macam sama Tuhan, otak kita ini loh, uretnya dimelengsino titik ambil Tuhan. Wes, langsung jadi beber situ di dhuwur, situ di nisor. Ya. Perot, penyok, ngono iso. Nah, bisa. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waduh, perkara seperti itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tuh bisa mengerjakan apapun. Tiba-tiba orang itu bisa stroke. Ya kan? Walaupun jaga makan, ada baterai baru. Nyala. Tes. Tes. Nah. Baterai nggak kuat. Nah, apalagi kita. Nggak kuat tanpa Yesus. Nah, ketika kita ada di dalam Yesus, kita akan diberikan kemampuan. Kita harus mengejar. Dikatakan oleh Amsal demikian, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan dan juga memperoleh kebenaran dan juga akan memperoleh kehormatan. Intinya apa? Mengejar kebenaran dan kasih. Mari semakin kita berlomba-lomba untuk kita dapat mengejar kebenaran, kita mengejar kasih. Karena kasih itu nggak sekonyong-konyong kita ada. Kita harus belajar, kita harus mengupayakan, kita harus mengejarnya. Dengan mengejar siapa? Ya Sang Kasih, Yesus. Dia yang akan memberikan teladan bagaimana kita hidup boleh dapat saling untuk mengasihi. Ketika kita di dalam Kristus Yesus, dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Ketika kita adalah ciptaan yang baru, yang lama itu telah berlalu.
Yang lama telah berlalu dan yang baru akan datang. Apa demikian? Yang baru itu sudah datang. Bukan akan datang. Kalau akan datang, berarti kita saat ini kekuatan nih sekarang. Rasa apa? Sampai di. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu loh. Datangnya itu ketika kita menanggalkan yang lama. Dengan kata lain apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baru. Enak iki helm. Tes. Mas, oke. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita. Kalau seseorang mau menanggalkan yang lama, dia akan dapat mampu hidup di dalam manusia yang baru. Karena bukan saya yang mengerjakan hal yang baru. Karena ada Roh Kudus. Karena ada Roh Allah yang mengerjakannya itu di dalamku. Mungkin hati kecil akan berkata, sulit. Hati kecil ini akan bicara, gak mungkin. Tetapi ketika kita mengaku Tuhan, aku gak mampu menjalani hidup baru ini. Tuhan ngomong, bukan kamu yang mengerjakannya. Serahkan padaku, kukmu akan ringan. Kita harus hidup di dalam manusia yang baru. Karena kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam manusia baru, kita akan mengerjakan, kita akan mengejar hal-hal kebenaran. Kita akan mengejar hal-hal rohani. Bukan lagi kita mau mengejar hal-hal surga, hal-hal duniawi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dengan kita memprioritaskan, makanya jangan salah prioritas. Prioritas nomor 1, kerja. Nomor 2, kerja. Loh. Nomor 3, kerja. Waduh, ya toh. Salah prioritas. Nomor 1, keluarga. Wah, bagus toh kelihatannya. Ya enggak bagus juga. Nomor 1, pelayanan. Wah, kan bagus rohani nih, rohani. Tapi hanya rutinitasnya yang dicari. Tetapi jika kita cari nomor 1 prioritas kebenaran, firman, yaitu Dia Yesus Kristus, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kita hidup jangan sampai salah prioritas, gagal fokus, gagal prioritas. Urutan nomor 2, 3, 4 sampai 100 pun itu memang kita butuhkan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi firman Tuhan ngomong apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Mungkin bisa saya ganti sedikit. Prioritaskan Tuhan dahulu. Maka yang menjadi nomor 2, 3 sampai 110 ribu pun itu semuanya akan ditambahkan terus.
menurut kekayaannya. Ya. Jadi kita harus jangan sampai gagal prioritas. Prioritaskan Tuhan. Karena Dia Allah yang pencemburu. Dikatakan bahwa ketika kita adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi pasti kita bisa untuk melakukan manusia baru. Manusia baru hidup di dalam roh. Pagi ini kita mau belajar mengenai manusia baru. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 12. Manusia baru bukan saja ketika kita menyerahkan diri dibaptis, kita percaya Yesus, kita akan menjadi manusia baru. Tetapi semuanya harus dikerjakan dan dikejar. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Seperti yang kemarin saya katakan, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, kita harus memiliki belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Seperti halnya ketika kita sudah dilunaskan 10.000 talenta, demikian juga ketika kita ada yang berhutang receh-receh itu, orang yang menyakiti kita itu receh-recehnya. Juga lepaskan juga hutang-hutang mereka. Dan yang 14 terakhir Pak Indro. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika kita sebagai manusia baru, kita ini dikatakan kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Bapa memilih Bapak Ibu Saudara. Bapa memilih saya. Ketika Bapa sudah memilih, Dia tidak mungkin salah pilih. Ketika Dia memilih saya untuk bisa mengikut Kristus, Dia enggak salah pilih. Tetapi ketika saya menyimpang, bahkan sampai akhir hayat saya menyimpang, Bapak enggak salah pilih. Tapi saya yang salah memilih jalan hidup saya. Jadi Bapak tidak bisa dipersalahkan. Catat, apapun yang boleh terjadi, Bapa memiliki otoritas yang tidak mungkin salah. Tetapi ketika Dia memilih orang pilihannya itu, percayalah, Dia akan menghajar anaknya. Karena Dia mengasihi orang-orang yang dipilihnya. Jadi jangan berkecil hati kalau dihajar oleh Bapa. Jangan dikira Bapa enggak mengasihi. Justru karena Dia mengasihi, Dia menghajar. Memberikan pencobaan. Mengizinkan pencobaan. Mengizinkan segala sesuatu terjadi. Baik itu sakit penyakit, masalah demi masalah. Karena itu untuk menghajar
anak yang dikasihinya. Supaya apa? Supaya dia berbalik lagi kepada Bapa. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, makanya karena kita dikasihi, siap-siap, nggak bisa nolak untuk dididik, dihajar oleh Bapa. Percayalah, walaupun kita ini dididik, dihajar oleh Bapa, Bapa lo juga yang akan memberikan kita jalan keluar. Dia yang akan memberikan kita kelepasan. Dia yang memampukan kita. Loh, kurang apa? Dia yang mengizinkan semuanya. Kalau dia nggak mengizinkan, kan enak ya, Bapak itu tugasnya enteng, Bapak ini. Tinggal ongkang aja di surga. Turu tangi ngono ta ya Bapak. Enggak. Justru Bapak juga ingin bergiat dia. Dia juga bekerja bagi kita. Dia siang malam bekerja. Memampukan setiap kita. Membuka jalan di padang gurun. Bapak itu mengerjakan semuanya itu. Dan dia tak pernah lalai. Dan dia tak pernah menutup telinganya. Gak pernah dia menutup matanya. Dia selalu buka mata. Dia selalu buka telinga. Kenapa? Karena ketika kita di sini malam, di Amerika pagi. Orang yang di Amerika ngomong berdoa sama Tuhan. Bapak gak pernah istirahat, Bapak itu. Di sini malam, di situ pagi. Di situ malam, di sini pagi. Kapan istirahat kan Bapak? Gak pernah dia terlelap. Tak pernah dia terlelap sedetik pun. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dia sudah tinggalkan firman-Nya. Dia sudah tinggalkan firman-Nya. Firman-Nya itu hidup. Maka dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah kita boleh hidup di dalam pelita terang itu, yaitu firman yang tiap hari kita baca. Karena di dalam firman itulah yang hidup, yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita kuat, ketika kita masih teguh kuat berdiri, Tuhan yang sedang membuat jalan. Dan jalan itu ketika sudah terbuka, kita dapat untuk menapakinya. Tetapi ketika kita sudah menjadi lemah, kita enggak lagi hidup dalam firman. Dan ketika Bapa sudah buka jalan, kaki kita sudah enggak kuat. Kaki kita sudah lemah. Enggak bisa lagi menjalani berkat yang sudah Tuhan sediakan. Karena kita sudah menjadi lemah. Tetapi biarlah kekuatan Tuhan itu senantiasa berkobar-kobar dalam kita. Maka kita harus mengejar semuanya itu. Gak bisa kita tinggal diam, enak-enak tok. Karena kita harus menyangkal diri, memikul salib. Pikul salib penderitaan Kristus yang dinyatakan berdosa bersalah walaupun dia tidak mengenal dosa itu. Dia yang diludahi,
Dia yang dicambuk. Bahkan dia yang didirikan di atas kayu salib untuk menanggung dosa yang tidak dia tahu, dosa yang tidak semestinya dia kenal. Tapi dia menanggung dosa itu. Yang juga nanti beberapa minggu ke depan kita akan merayakannya. Kita harus, kalau kita sudah dalam kondisi track yang salah, ingatlah salib Kristus. Dengan kita mengingat, kita melihat salib Kristus, kita dapat mengerti kembali bahwa betapa Engkau mengasihiku. Gak ada yang bisa menggantikan semuanya itu. Kesesakankah? Aniayakah? Paulus mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan semuanya itu. Bahkan dibilang kesesakankah? Dianiayakah? Gak ada. Karena semuanya itu sudah dinikmati oleh putranya. Semuanya itu sudah ditimpahkannya. Jadi hidup kita itu harus bersungguh-sungguh di dalam manusia yang baru ini. Beberapa hari lalu ada anak-anak juga meninggal dunia ya. Berenang-berenang, senang-senang renang-renang, mati. Ya. Siapa sih tahu? Ya kan? Gak ada yang tahu. Orang tidur-tidur enak-enak. Tiba-tiba corona. Siapa yang tahu? Ya kan? Gak ada yang tahu hidup itu. Tiba-tiba ada corona. Tiba-tiba ada bencana. Emang bisa tahu bencana datang? Mungkin sekarang zaman canggih bisa ada alat-alat yang bisa mendeteksi awal. Seperti kemarin hujan deras gitu, sampai ada badai yang seperti itu, kan kita yang nggak tahu. Banyak badai itu di kota-kota lain. Badai sampai menerjang. Wah. Kan ya kita nggak tahu. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kerjakan dalam manusia baru. Ketika kita sudah manusia baru, kita sudah menanggalkan yang lama. Hal-hal daging sudah kita tanggalkan. Sudah. Jangan diusik. Kalau diusik, bangkit lagi. Ya. Kumat. Ya kan? Karena kita sudah masih hidup dalam daging. Jangan usik kedagingan lagi. Biarlah kedagingan kita ini kita mau terus matikan di dalam kita hidup di dalam kerohanian. Kita belajar untuk menjadi manusia baru itu, kita itu mengejar kasih yang tadi dikatakan ya. Kita mengejar kasih, kita mengenakan kasih, dan kita mengerjakan. Mengejar dan mengerjakan. Ya, yang pertama tadi kita apa? Mengejar, ya, mengejar. Ya. Lalu mengenakan kasih itu, biarlah kasih itu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita sudah berlimpah-limpah kasih, kita mengerjakan. Jadi nggak bisa disimpan. Itu semuanya akan keluar, meluap. Seperti gelas yang diisi oleh kebaikan, kebajikan, kemurahan. Ya,
semuanya akan melimpah, airnya akan meluber. Kita harus melakukan kasih. Maka Paulus mengatakan di dalam Roma dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura, kasih mengasihi, pura-pura baik, ternyata ada maunya. Maunya minta jajan. Nah, ya, sering gitu. Pura-pura baik ambil orang tua, dadakno. Oh iya dah. Enggak ya. Amin. Itu orang tuanya yang sana ya. Yang dikatakan di bulan itu ya. Kasih itu jangan pura-pura. Ketika kita sudah meluap hidup di dalam manusia baru, kasih itu nggak bisa pura-pura. Kita nggak bisa main topeng untuk bisa mengasihi seseorang. Sebagai manusia baru, kita itu hidup bukan lagi bagi dosa. Dosa itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita sebagai manusia baru itu kita hidup bukan bagi dosa, tapi kita hidup bagi Bapa. Seperti dikatakan di Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya, kehidupan Kristus Yesus adalah bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ada tetapinya. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita ini sudah bukanlah hidup di dalam hukum Taurat. Kita ini hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita tidak lagi mengerjakan hal-hal untuk pengampunan dosa. Semuanya itu sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Ketika kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, kita seharusnya, kita ini adalah hidup bagi Bapa. Kalau orang dunia, dia akan masih hidup untuk mengerjakan bagaimana tidak hidup berdosa. Ya, paham? Orang di luar Kristus, dia itu akan mengerjakan hidupnya untuk hidup kelepasan dosa. Supaya dosanya disucikan, hidupnya dibebaskan daripada dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak lagi mengerjakan hidup untuk untuk kesucian, untuk bebas dari dosa, bagaimana hidup. Karena semuanya dosa ini sudah ditanggalkan. Dosa kita sudah ditebusnya. Tetapi kalaupun kita bisa hidup, biarlah kita hidup bagi Allah. Kalau orang dunia, hidupnya, kalau dianiaya, kalau dia dibully, kalau dia dimarahi, kalau dia dimusuhi, dia akan diam. Baik toh? Baik enggak? Baik. Kalau dia disakiti, ya wis, aku diam. Ini hidup biasa-biasa aja. Ini hidup yang sudah bagi dosa, udah hidup yang mau melepaskan dosa. Aku nggak berdosa, aku nggak mencuri, aku nggak membunuh.
Aku nggak bujuk, aku nggak bersaksi dusta, aku nggak ini itu, aku nggak selingkuh. Ya. Tetapi hidup bagi Allah, ketika aku disakiti, aku nggak hanya diam, tapi aku melepaskan pengampunan. Aku melepaskan berkat. Memang yang di sini aku sudah nggak mata ganti mata kok. Tapi cukup. Aku nggak akan berteman sama kamu. Aku nggak akan cidek-cidek kowe. Ya. Ya wis, kita cukup sampai di sini. Sampai di sini. Kunci apa? Ya. Sudah cukup. Kamu sudah menyakiti, sudah cukup. Ini dunia. Bukan bagi Allah. Ini masih hidup bagi dosa. Kenapa? Dia takut. Kalau dia dicuri, aku balas curi, dosa. Hidupnya masih pikir, dosa enggak ya? Dosa enggak ya? Ya, paham ya? Dosa enggak ya? Kalau aku kayak gini, dosa enggak ya? Tapi kalau kita hidup bagi Allah, kita enggak mikir dosa enggak dosa. Berkenan enggak berkenan. Tetapi ketika kita disakiti, kita melepaskan pengampunan. Maka Yesus ngomong di dalam Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita cuma bisanya hidupnya di sini, cuma bisa memaafkan tok, gak bisa berdoa. Kalau berdoa masih ileng-ileng, cek merongkol. Ya kan? Belum bisa melepaskan pengampunan. Ini orang yang masih hidup bagi dosa. Yang hidup masih memikirkan dosa enggak dosa. Dikatakan yang terakhir di ayat 48, 47 dulu ya Pak Endro. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih baik? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Berbuat sama untuk memaafkan itu berbuat sama. Orang-orang semua yang di luar Kristus pun akan melakukan hal-hal yang demikian. Memaafkan, memberikan sedekah, memberikan apapun yang baik. Itu semua orang yang tidak mengenal Kristus pun akan melakukan hal yang seperti itu. Yang terakhir dikatakan apa? Karena itu haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sehingga apa? Kita harus mengerti kehendak Bapa. Kita harus mengerti kehendak Bapa. Taraf pemikiran kita harus di atas rata-rata. Taraf pemikiran kita, pemahaman kita, itu harus di atas semua orang yang belum mengenal Kristus. Semua orang itu akan juga sama, bisa memberikan pengampunan, memaafkan. Apa bedanya kita sama mereka? Kita harus lebih.
Bukan kita harus, tapi kita ini mengerjakan semuanya itu harus berdasarkan kehendak Bapa. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan sampai kita berpulang dengan membawa kebencian. Jangan sampai ketika kita berpulang, kita bahkan masih bertengkar. Masih belum bisa mengampuni. Karena di surga bukan lagi nanti tempat otot-ototannya. Otot-ototan saiki. Debato saiki. Engko lek di surga gak ono debat. Tidak ada lagi perkara-perkara yang di dunia ini. Kalaupun masih terus dibawa, berarti tempatnya bukan di surga. Tonggoi. Ya, tonggone surga. Tapi tonggo ado, itu tonggo tidak. Bukankah antara aku dan engkau ada jurang pemisah? Wow, jurang loh. Jadi, bagaimana? Kira-kira apakah kita akan dapat mengampuni? Amin toh. Amin tuh gampang lah ngomong. Amin. Amin. Tapi yang ya, sebagai orang pilihannya, hidup dalam manusia baru yang senantiasa diperbaharui hingga kita boleh serupa dengan gambar kaliknya itu. Kita akan melakukan hal-hal yang melampaui daripada hukum dunia, bahkan kita akan melampaui daripada hukum Taurat. Karena kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati.